it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta yang telah mengikuti webinar kita pada sesi kedua ini. Selamat bergabung kembali. Dan di sini juga kita sudah kedatangan, sudah ada narasumber kita, ada Kak Ina Herlina. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Naila. Halo Saya panggil semuanya. Kak Ina, aman ya Kak ya? Aman. Aman, oke. Kak Ina kabarnya sehat, baik? Baik, alhamdulillah hari ini happy banget, nggak sabar mau ketemu teman-teman. Intinya nggak sabar ya untuk sharing bersama ya Kak ya di sini ya. Oke,
Teman-teman, sekarang kita masuk pada sesi webinar kedua. Kita bertemu kembali dan tentunya pada sesi kedua ini kita tidak akan kalah menarik untuk materinya, untuk topiknya. Jadi untuk teman-teman di sini yang bisa stay sampai di akhir karena nanti di akhir juga akan ada pembagian link absensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman dimohon untuk stay hingga selesai akhir sesi nanti. Oke, di sini karena sudah ada Kaina sebagai narasumber kita pada siang hari ini, mungkin saya di sini perkenalkan kembali ya, saya Naila Saputriode selaku moderator yang akan memandu jalannya rangkaian webinar sesi kedua pada sore hari ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ina. Sebelumnya kita akan ada sambutan terlebih dahulu oleh Ibu Ria. Halo Ibu, selamat sore Ibu. Apakah Bu Ria sudah bergabung? Halo Ibu, selamat sore. Oke, sepertinya Bu Ria. Oke, sebentar lagi Bu Ria akan join. Mungkin sambil kita menunggu Bu Ria, kita sedikit kupas kali ya dengan judul topik pada sore hari ini, yaitu gimana nih cara membuat jadwal biar bisa mendukung study dan juga work-life balance. Nah, mungkin dengan background-nya Kak Ina, dengan pengalaman Kak Ina ya selama menempuh perjalanan pendidikan dan juga pekerjaan, sudah pasti banyak dong ya membuat suatu jadwal biar aktivitas ataupun kegiatan tuh bisa terarah atau kegiatan itu bisa tersistematik kayak gitu. Oke. Di sini sudah bergabung juga sudah ada Bu Ria. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Mbak Naila. Selamat sore, Oke. Bu Ina. Oke Bu Ria, Sore kita Ibu, sebelum apa kabar Ibu Ria? Bertemu lagi. Kabar baik. Wah, ya terima kasih nih Bu Ina sebelumnya sudah dapat hadir. Ya, kita segera mulai saja. Silakan, Mbak Naya, ya Mbak Bu Ina. Ria, tadi sudah saya buka juga dan sebelum Oke. masuk ya ini nanti akan disampaikan oleh Kaina. Kita akan ada sambutan terlebih dahulu, sambutan pembuka dari Bu Ria kepada Bu Ria, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ina Herlina, yang sejak tadi sudah di awal sudah juga join ya di sesi kedua ini. Terima kasih untuk kembali lagi hadir nih Ibu Ina ya untuk sebentar nanti menyampaikan materi dan tentunya yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa dan alumni yang juga telah hadir di sesi kedua pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Naila ya bahwa topik kita yang kedua ini adalah mengenai bagaimana membuat jadwal harian yang mendukung studi dan work-life balance gitu ya. Jadi kita punya jadwal yang padat tetapi kita punya em, produktivitas atau kehidupan yang balance gitu ya antara membagi waktu tentunya nih antara pekerjaan, mungkin studi atau mungkin juga keluarga ya. Nah, ini nanti akan bahas banyak hal mengenai bagaimana balancing di dalam work life ya dan juga keseharian ya yang tentunya setiap kita berbeda-beda. Nah, ini juga pastinya sangat penting. Kenapa? Karena ketika Anda kuliah juga perlu Anda mengatur jadwal ya, punya manajemen waktu yang baik gitu ya. Tetapi Anda juga masih punya gitu kesempatan untuk Anda bisa menikmati misalnya waktu ya untuk apa kalau istilah bahasa sekarang tuh healing ya gitu ya atau mungkin mempunyai keseimbangan ya antara pelajaran atau studi, tugas-tugas gitu ya. Demikian juga yang sudah bekerja, yang sudah memiliki karir ya, apalagi yang dengan yang apa posisi-posisi yang sangat-sangat membutuhkan kesibukan atau juga jam-jam yang sangat tight gitu ya sehingga kadang-kadang waktunya suka benar-benar sulit gitu loh untuk membagi waktu atau untuk bisa balance gitu. Nah, ini tentunya kita bisa dengarkan nanti ya
sharing dari Ibu Ina Herlina dan juga mungkin pengalaman juga beliau, bahkan juga mungkin ada beberapa apa ya cerita ya yang menjadi testimoni gitu ya yang sudah dilihat langsung nih oleh Ibu Ina ya selama menjadi narasumber tentunya. Nah, ini bisa kita dengar bersama ya. Mudah-mudahan ini memperkaya kembali wawasan Anda. Jadi silakan nanti disiapkan pertanyaannya, jangan malu untuk bertanya karena sekali lagi Pusat Kesiapan Kerja atau Pusat Karir dan juga magang dari Universitas NLC Unggul ini memberikan fasilitas ya secara free dan juga berkelanjutan ya sehingga setiap hari Jumat Anda bisa selalu mengikuti kegiatan ini. Baik, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selamat mengikuti webinar dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ina. Saya kembalikan kepada Mbak Naila. Silakan Mbak Naila. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria atas sambutan pembuka. Oke, kita akan masuk ya teman-teman. Sebelum kita masuk, mungkin ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila memang dalam saat ini kegiatannya tidak terlalu untuk masih bisa untuk on cam, dipersilahkan untuk on cam, dan nanti setelah sesi materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk ditulis, dicatat poin-poin pentingnya. Barangkali nanti pada saat ditanya jawab teman-teman bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Oke, sebelum masuk kita pada materi, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, Kak Ina ini dari mana? Kak Ina ini siapa? Seperti itu ya. Oke, Kak Ina adalah salah satu training spesialis. Oke, tentunya juga sudah sangat berkompeten dengan membawa tema dan topik kita juga pada sore hari ini. Kak Ina juga sudah tersertifikasi Master Trainer dari BNSP dari 2024 hingga 2027, dan Kaina ternyata merupakan lulusan psikologi dari Universitas Pajajaran. Oke, tentunya materi yang akan dibawakan oleh Kaina dengan mempunyai segudang pengalaman karena beliau juga mempunyai pengalaman perjalanan ruang guru, yaitu sebagai learning fasilitator. Oke, mungkin dengan jadwal padatnya Kak Ina, kira-kira gimana nih untuk Kak Ina bisa memberikan tips tetap menjaga produktivitas, tetap menjaga kepadatan waktu dan juga kegiatan itu bisa tetap seimbang, semuanya bisa teratur dengan sistematik. Oke, tentunya ini akan dikupas, akan dijelaskan, dan akan dibagikan oleh Kak Ina di sesi materi ini. Oke, untuk Kak Ina, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk aja ke sesi materi webinar pada sore hari ini. Kepada Kak Ina, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Naila sudah membuka sesinya. Ibu Ria, hari kita ketemu lagi ya. Terakhir saya dapat kesempatan webinar itu 2023, bawain materi harassment ya. Dan sekarang akhirnya berjalan lagi waktunya, kesempatannya. Senang sekali bisa ketemu teman-teman SAU lagi. Terima kasih. Tadi seperti sudah disampaikan Mbak Naila ya, hari ini teman-teman kita akan belajar bareng, kita akan sharing terkait bagaimana manajemen waktu. Nah, sebenarnya mungkin kalau secara judul manajemen waktu tuh kayak sesuatu ya sehari-hari, tapi kadang kita itu justru cenderung menyepelekan karena merasa oke, waktu semua orang punya 24 jam yang sama gitu. Tapi pernah nggak teman-teman itu ngebayangin kok ada ya orang yang bisa menyelesaikan banyak hal gitu, padahal waktu yang diberikan itu sama. Oke, sebelumnya kita akan share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke, baik. Wah, ini jadi ke-spill ya slide. Oke, nah sebelumnya teman-teman, sebelum kita jauh ke slide yang udah disiapkan, saya pengen tanya dulu teman-teman di sini dari fakultas apa aja? Boleh di kolom komentar? Oke, ilmu komputer. Oke, Mas Rafli dari ilmu komputer. Akuntansi, Fakultas Kesehatan. Oke,
Yang lainnya broadcast, wah macam-macam banget ya. Ada rumpun saintek ada, ekonomi ada, IT juga. Ini di kreatif, di broadcast juga ada. Yang lainnya? Oke deh. Nah, sekarang boleh tahu juga rata-rata lagi di semester berapa saat ini? 7, wow. Wah, 7 tuh challenging banget ya. Nah, kita udah hampir di garis finish nih. Tinggal satu semester lagi. Semester 8, oh, semester 8 udah di tingkat akhir ya. 8, 8, 8. Oke, oke, sip. Wah, saya lagi ngebayangin lagi. Oh, maba juga. Wow, halo Mbak Ulia. Keren ya, masih mahasiswa baru tapi semangat belajarnya udah tinggi nih. 8. Oke, sip. Berarti bisa dibilang ini beragam ya, cukup beragam. Mungkin ada yang belum kasih komen, tapi sebenarnya ada di semester yang sama, atau mungkin ada yang di tengah-tengah nih, di 5, di 6, gitu ya. Oke, sip. Jadi saya lebih kebayang. Ini ketika teman-teman jawab, saya jadi kebayang dulu semester 7, saya ngapain ya. Semester 8, terus pas maba. Oke, oke. Jadi biar nanti pas sharingnya kita bisa lebih relatable ya, sih contohnya. Oke, kalau di tengah jalan share screen-nya tiba-tiba terputus, mohon kasih kode ya. Oke, oke, next. Nah, oke, judul kali ini kita akan ajak teman-teman untuk mulai menjadi orang yang sangat produktif. Nah, kenapa judulnya nggak time management? Karena sebenarnya time management itu hanya salah satu bagian aja gitu dari bagaimana kita menjadi orang yang produktif. Satu bagian time management itu, tapi kunci jadi orang yang produktif itu sendiri. Oke. Nah, saya pengen tanya juga teman-teman, sejauh ini apakah udah punya jadwal harian yang tetap? Nah, sekarang jawabnya boleh pakai emoji ya, pakai reaction. Pakai reaction kalau punya, jawabnya pakai thumbs up. Oke. Kalau ternyata, wah sejauh ini saya masih belum ada nih jadwal harian tetap, sejauh ini masih ngikutin flow aja. Nah, itu boleh kasih reaction emoji yang set. Atau di kolom komentar juga boleh. Reaction. Ya, yang udah punya jadwal harian, boleh kirim emoji angkat tangan atau thumbs up, jempol. Ah, masih malu-malu ya. Oke. Nah, mungkin di sini ada yang udah punya, ada yang juga masih mau mencoba gitu ya. Nah, kita akan ulas lebih dalam lagi gimana sih sebenarnya enaknya itu time management itu seperti apa. Apakah yang memang setiap harinya itu sangat rigid gitu ya, sangat kaku dari jam 1 ke jam berapa, dibuat aktivitas per jamnya, atau yang penting kita fokus pada apa yang akan selesai di setting waktu tertentu yang udah kita tentukan. Oke. Slide-nya masih bergerak kah? Nah, nah, ternyata teman-teman setelah dicari tahu, 58% mahasiswa itu adalah mereka-mereka yang juga merupakan pekerja gitu. Nah, ini risetnya Butler di 2007, dia ngambil sampel dari beberapa kampus besar dan termasuk di Asia juga. Gitu. Nah, ternyata secara survei ternyata hampir lebih dari setengahnya mahasiswa itu punya kegiatan lain selain belajar atau menjadi siswa di universitas gitu atau di pendidikan tinggi. Dan mereka ini
mengalami permasalahan yang sama, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu. Oke, di sesi kali ini kita akan ada 4 pembahasan inti, teman-teman. Yang pertama, gimana sih kita sendiri punya pola hidup atau punya pola energi. Nah, kenapa ini penting? Karena jauh sebelum kita nge-manage waktu, itu kan yang nge-manage dan yang ngerjain apapun di kehidupan kita tuh kita sendiri ya. Dan penting untuk kita tahu dulu kapasitas energi kita, terus pola kita dalam mengatur ritme kita setiap hari itu kayak gimana. Dan yang kedua, prinsip menyusun jadwal. Yang ketiga, tipsnya. Dan yang keempat, kita akan workshop. Kemarin saya udah share untuk lembar kerjanya ya. Nah, itu teman-teman bisa setelah sesi ini bisa print atau nanti kita isi bareng di belakang. Gitu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertama. Nah, mengenai pola hidup dan energi, mengenai pola hidup dan energi, teman-teman pernah nggak dengar soal istilah morning people atau morning person versus evening person? Oke, kalau pernah dengar, boleh dong reaction-nya. Atau ini sesuatu yang baru buat teman-teman? Oke, nah kebanyakan itu kalau kita ngobrol gitu ya, misalnya sama teman-teman di lingkungan, yang punya tongkrongan, yang punya circle, biasanya, lo orangnya morning person apa evening person gitu. Nah, biasanya mereka tuh mengelompokkan kalau morning person itu orang-orang yang dia bisa fokus atau bisa alert di pagi hari gitu. Jadi di antara 6 sampai jam 7 malam itu biasanya. Nah, tapi kalau evening person itu justru dia itu baru baru bisa fokus justru di waktu-waktu dari sore menjelang ke malam gitu. Nah, sekarang saya mau coba mengenalkan yang namanya chronotype. Chronotype itu lebih detail lagi. Jadi chronotype itu ngelihat bagaimana manusia itu uh, kemampuan untuk mengaktifkan gitu ya, kayak kemampuan mereka untuk kayak energinya tuh aktif di jam berapa sih gitu. Nah, kalau dari sudut pandang chronotype ini ada 4 jenis orang. Yang pertama ada bear. Kalau bear itu ya kayak beruang gitu ya. Kayak beruang itu eh, secara umum hampir kayak manusia normal gitu dalam tanda kutip. Karena timeline energinya itu ngikutin adanya matahari. Berarti kalau ada matahari dia tuh lagi aktif-aktifnya. Sementara kalau malam dia istirahat gitu. Nah, orang-orang tipe kayak gini biasanya waktu-waktu produktifnya itu di antara jam 9 siang sampai jam 12 malam gitu. Nah, di atas jam 12 dia udah kayak tubuhnya udah kayak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin kalaupun nggak tidur, tubuhnya tuh kayak menolak gitu diajak kerja atau diajak ngapa-ngapain itu nggak bisa. Nah, tipsnya untuk tipe orang yang bear ini adalah dia harus punya waktu yang cukup untuk tidur. Gitu. Karena kalau enggak, misalnya tidurnya kurang, besoknya dia akan kurang tidur dan akhirnya itu akan merusak ritme tubuh dia yang justru produktif di jam 9 sampai jam 12 malam gitu. Nah, yang kedua ada tipe lion. Kalau tipe lion ini lebih mirip yang tadi morning person ya. Nah, tipe lion ini mereka produktif di jam-jam pagi sampai tengah siang. Nah, mereka tuh alertnya di jam 6 sampai jam 11 siang, kayak anak sekolah gitu. Nah, tipsnya untuk tipe orang yang seperti ini adalah mereka eh, perlu meluangkan waktu untuk bisa ngembaliin energinya lagi di tengah hari. Nah, biasanya orang-orang kayak gini tuh seneng banget tidur siang. Nah, tapi tidur siangnya tuh disebutnya power nap ya, bukan tidur siang yang sampai 2 jam, 3 jam gitu, bukan. Power nap ini di banyak penelitian disebutkan biasanya di jam 11 sampai jam 1 siang. Dan durasinya paling lama itu 45 sampai 60 menit gitu. Nah, yang ketiga ini tipe wolf. Nah, kalau si wolf ini kebalikannya lion.
si Wolf ini justru night owls. Dia itu baru alert jam 8 malam gitu. Jadi dia baru bisa produktif jam 8 malam sampai jam 2 pagi. Dia lebih pendek juga. Dan tipsnya untuk orang-orang yang seperti ini, mereka butuh jam tidur yang lebih panjang, minimal 8 jam gitu. Nah, kalau jam tidurnya terpenuhi, baru mereka bisa produktif di jam yang tadi gitu. Dan yang terakhir, sebenarnya ini agak destruktif ya, makanya di sini timeline mereka itu disebutnya disruptive sleep. Jadi mereka itu ya tergantung tubuhnya aja. Ketika mereka ngerasa siap tubuhnya untuk bekerja, ya itulah saat mereka alert gitu. Jadi mereka bisa di pagi, bisa malam bisa gitu. Terus dari tengah malam ke pagi juga mereka bisa tergantung tubuhnya lagi bisa fokus di yang mana gitu. Nah, tapi tipsnya untuk orang-orang kayak gini tuh untuk bisa memperbaiki pola tidur ya, pola tidur atau kadang mereka bisa menjadikan tidur tuh sebagai eh, cara gitu untuk kembali energi dia atau justru untuk em, apa ya kayak recharge gitu. Nah, sejauh ini teman-teman udah kebayang belum chronotype-nya yang mana? Oke, boleh di kolom komentar. Oke, ada yang Papa Bear? Oh, Lion, Mas Rafli. Oke, yang lainnya? Wah, udah rame ya. Ada 400 orang ya. Lion yang lainnya? Ada yang dolphin? Lion juga. Kah, good morning people. Nah, kalau ditanya Mbak yang paling bagus yang mana? Tentunya karena tubuh manusia itu sebenarnya disetting dari awal secara biologis itu yang produktifnya justru di siang hari, ngikutin jam matahari gitu. Tapi kalau bear itu misalnya kasihan ya teman-teman kita yang mungkin ada di Eropa yang punya di musim tertentu mataharinya lebih panjang gitu. Nah, tipe ber ini akan kasihan, tapi idealnya secara biologis dan secara psikologis juga, karena biologis psikologis itu selalu berdampingan ya. Ada yang ngasih dampak dan ada yang terdampak gitu. Idealnya tuh tipe yang lion gitu, karena tubuh kita memang udah dari sananya tersetting untuk energinya itu dipakai siang hari gitu. Kayaknya bisa masuk semua Kak, tergantung situasi dan kebutuhan. Wah, menarik ya. Oke, oke. Karena memang ya saya bisa ngebayangin jadi tuntutan mahasiswa itu sangat banyak, apalagi teman-teman di atas semester 5 itu pasti dari beban akademik semakin banyak, terus biasanya nih yang punya kegiatan non-akademik, organisasi segala macam, biasanya dari semester 5 ke atas tuh udah mulai punya tanggung jawab yang lebih tinggi, ya. Jadi biasanya ada yang udah mulai jadi ketua organisasi, koordinator, kayak gitu. Jadi biasanya udah jadi orang-orang penting lah di univnya gitu di organisasinya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah mengenali tadi tipe ritme teman-teman itu yang mana, eh, kita akan masuk ke prinsip menyusun jadwal itu sendiri. Nah, ini adalah tiga yang setidaknya paling sering saya pakai untuk menyusun tugas, gitu, untuk manage waktu saya dari zaman dulu kuliah sampai sekarang. Tapi disclaimer ya teman-teman, ini hasil trial error, bukan semuanya hanya berdasarkan teori aja gitu. Tapi awalnya saya tahu ini semua itu dari tips-tips gitu dari dulu psikologi pendidikan segala macam. Tapi seiring berjalannya waktu yang paling efektif setidaknya untuk saya sendiri adalah tiga cara ini. Gitu. Nah, nanti teman-teman setelah tahu cara ini itu bisa di trial error aja. Kira-kira mana yang paling efektif. Gitu. Prinsipnya ketika menyusun prioritas yang pertama yang bisa teman-teman pakai adalah dalam aktivitas kita dalam keseharian kita bisa kelompokin jadi 3B. Belajar, bekerja, sama break. Nah, tapi belajarnya ini bisa kita definisikan lagi. Dalam artian, teman-teman tahu nggak, misalnya kalau ada mata kuliah
mata kuliah pengantar ilmu komputer misalnya. Terus di situ tulisannya SKS-nya 2.2/0. Itu artinya apa? Ada yang tahu? Kalau suatu mata kuliah ditulis SKS-nya 2/0 itu artinya apa? Biasanya dikasih tahu ketika orientasi di awal ya. Kalau udah semester atas udah makin paham biasanya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak beban SKS yang 2/0 itu artinya apa? Ya, atau satu SKS deh. Satu SKS itu artinya apa? 1 kosong ya biasanya. Oke, nah biasanya ketika ada mata kuliah penulisan SKS-nya misalnya 1/1, itu artinya satu SKS untuk teori, satunya untuk praktek. Nah, beban untuk teori itu adalah 60 menit. Nah, sebenarnya 60 menit itu bukan cuma teman-teman di kelas aja. Jadi kalau masa kuliah nih hari ini ada pengantar komputer 2 SKS misalnya, terus berikutnya ada statistik 3 SKS. Nah berarti kan ada 2 kali 60 sama 3 kali 60 gitu kan. Terus misalnya ada mata kuliah yang ketiga ada praktikumnya 0,1. Praktikum itu kalau nggak salah 90%. Nah itu tuh bukan semata-mata beban atau waktu yang teman-teman harus tempuh di kuliah aja, tapi termasuk dengan beban belajar mandiri gitu. Jadi kalau ada mata kuliah 1.0 itu selain teman-teman punya beban 60 jam di kuliah di kelas gitu, yang beneran ada dosennya, di luar itu sebenarnya teman-teman juga seenggaknya perlu meluangkan waktu 60 menit juga gitu. Terus misalnya mata kuliah itu dalam seminggu ada 1 kali, ya berarti dalam seminggu seenggaknya meluangkan waktu 60 menit juga untuk belajar mandiri di mata kuliah itu. Itu idealnya ya. Tapi ya saya juga paham gimana kondisi aktualnya kalau udah kuliah dan juggling sama berbagai macam aktivitas. Nah, tapi balik lagi ke slide tadi, dengan kita tahu belajar itu kayak gimana aja, kita jadi bisa mengalokasikan waktu. Nah, di sini untuk teman-teman yang sambil kerja juga bisa. Misalnya kerjanya sudah terjadwal gitu ya, sehari itu 4 jam misalnya, atau ada juga yang 8 jam. Itu bisa teman-teman catat kira-kira berapa jam. Dan ada juga break gitu. Break ini um, adalah ya waktu-waktu yang teman-teman memang luangkan untuk recharge energi ya, karena nggak mungkin belajar dan kerja terus nggak ada istirahatnya gitu. Nah, aturan 3B ini, misalnya teman-teman mau atur dalam 1 hari, berarti 24 dibagi 3. Lagi-lagi nanti ya, setiap orang nggak akan sama 24 bagi 3. Kenapa? Nah, kita lanjut ke nomor 2. Karena setiap orang itu prioritasnya akan berbeda. Jangankan misalnya antara saya dan Mbak Naila. Nah, antara saya saat ini dan saya bulan depan itu juga pasti berbeda. Tergantung situasi. Gitu, benar kata Kak. Kalau Kak Tia tadi kondisi energinya gitu ya yang beda. Nah, kalau di sini juga kita penting untuk menentukan prioritas-prioritas dari apa yang harus kita kerjakan. Nah, di sini ada 4 window matrix. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau dilihat itu eh, grafik yang ke atas itu nunjukin suatu tugas itu dari yang enggak penting sampai yang paling penting. Dan yang dari kiri ke kanan itu dari yang enggak mendesak sama sekali sampai yang paling mendesak. Oke. Eh, kebayang dulu nggak bedanya penting versus mendesak, important versus urgent? Oke, ada yang mau berpendapat? Nah, jadi penting itu pekerjaan yang memang nggak bisa didelegasikan gitu. Jadi pekerjaan itu tuh kalau bukan teman-teman yang ngerjain itu nggak bisa gitu. Kalau urgent
itu pekerjaan yang dalam kurun waktu tertentu itu harus selesai. Jadi kebayang ya. Sekarang kita lihat dari yang paling merah. Oke, kotak yang merah di situ eh, ada di antara not urgent sama not important. Kebayang nggak? Suatu hal yang nggak penting dan nggak mendesak, kira-kira perlu energi kita nggak untuk melakukannya? Kita masih perlu ngeluarin energi nggak untuk itu? Masih worth it nggak? Nggak ya, karena berarti nggak penting dan nggak mendesak ya terus untuk apa gitu. Nah, ini teman-teman, kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dikurangi. Ini kita lepaskan konteksnya, ya Mbak kan pengen scroll TikTok, pengen main. Nah, ini bukan itu ya, tapi ini sesuatu yang bisa jadi buang-buang waktu aja. Nah, tugas kayak gimana yang buang-buang waktu aja, itu teman-teman yang bisa jawab sendiri. Dengan aktivitas yang udah teman-teman lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, kita geser ke kanan. Sekarang ada nih tipikal tugas yang nggak penting, tapi sebenarnya harus diselesaikan. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak kira-kira apa? Bentuknya bisa apapun ya. Teman-teman kan kalau kuliah kehidupannya pasti bukan di kampus doang gitu. Pasti ada bagian di mana teman-teman ngurusin personal life-nya teman-teman. Nah, kalau saya dulu, tipe tugas yang saya delegasikan adalah nyuci baju. Nah, anak-anak kos nih yang suka laundry, kita sama ya. Jadi, pada saat itu, ya nyuci itu menurut saya nggak penting dalam artian nggak bikin tugas saya selesai. Ngerti ya? Tapi jadi urgent karena ya kalau baju saya habis, saya juga nggak bisa kuliah. Tapi nyuci ini bisa saya delegasikan dalam artian saya nggak harus nyuci sendiri, bisa ada laundry gitu. Kebayang ya, karena kan lumayan nyuci baju, setrika gitu tuh perlu waktu, ya kan? Seenggaknya 1 jam untuk pakaian yang kita perlukan 1 minggu gitu. Apalagi cewek itu biasanya pakainya nggak mungkin cuma 2 piece atas bawah gitu. Jadi pasti ada blazernya lah atau scarfnya kayak gitu. Jadi delegate itu tugas-tugas yang teman-teman tuh bisa minjem energi orang lain untuk ngerjain. Tetapi ya harus selesai dalam kurun waktu tertentu karena nanti akan eh, mengakibatkan lain hal. Gitu. Kalau tadi yang lama itu ya sederhana aja. Yang ke atas itu penting dan mendesak. Nah, kalau mendesak kerjanya saat itu juga saat itu. Teman harus kerjain itu dan mungkin benar set waktu sampai itu lainnya. Karena biasanya ketika kita udah bikin capai dilakukan, kita nggak mengalokasikan waktu terus nggak set goals ini harus selesai apa biasanya nggak pernah kejadian. Istilahnya ini ya later become never gitu. Itu untuk yang ibaratkan dan urgent. Nah, sebaliknya untuk yang tapi sebenarnya nggak mendesak itu teman-teman bisa schedule, bisa ini masih bisa di minggu depan, ini masih bisa besok. Ya. Nah, kalau ini udah jadi framework yang terbiasa teman-teman pakai, biasanya teman udah nggak usah pakai, nggak usah lagi pakai, nggak usah segala macam. Jadi kepala udah tahu oh ini kerjaan ini bisa dikerjain orang lain, kerjaan ini bisa dikerjakan lagi nanti, kerjaan ini nggak penting untuk dikerjain gitu segala macam itu. Nah, setelah kita menentukan prioritas lewat 4 window matrix ini, baru teman-teman turunkan ke aktivitas harian. Kalau daily highlight itu kalau saya sendiri sekarang udah bekerja, eh, dalam sebelum mulai hari itu biasanya di ada urutan ke pokoknya aku yang saya ingat yang harus saya lakukan sih sebelum setelah semua tercatat baru saya kalau pekerjaan tuh kan biasanya banyak menyangkut orang lain ya. Ada pekerjaan yang bisa ditunda karena orang lain atau kalau di ini misalnya kalau tempat kuliah kan suka berbicara sambil berbicara misalnya teman-teman juga berbicara
juga tugas yang ternyata bagian itu di akhir misalnya. Nah, berarti teman-teman nunggu hasil kerja teman-teman yang lain. Nah, daripada nunggu, kan bisa ngambil prioritas lain yang bisa kita kerjain. Nah, dilihat itu tempo. Jadi, luangkan waktu dalam misalnya proses ini setiap sore atau pada itu sesederhana di HP atau di buku gitu nyatet di minggu ini tuh ada tugas apa, deadline-nya kapan gitu dan kira-kira aku bakal ngerjainnya hari apa dan semaksimalnya kalau misalnya pernah punya tugas nih dulu filsafat misalnya harus bikin esai selesai due date-nya dari dosen tuh hari Rabu. Nah, hari Rabu. Nah, saya kan bikin jadwalnya misalnya Minggu malam. Berarti semaksimalnya mungkin saya ngerjainnya em, di hari Selasa. Nah, semisal hari Selasa tiba-tiba ada apa-apa, saya harus punya backup plan. Backup plan itu berarti sementok-mentoknya harus ngerjain kapan. Gitu. Nah, biasanya di hari Minggu itu yang saya nulis seminggu ke depan akan ada tugas apa, akan ada rapat apa, ada pekerjaan apa, itu saya lihat dulu saya kayak kalau ada tugas misalnya, saya baca dulu soalnya kira-kira tugas ini butuh waktu berapa lama. Karena dulu pernah juga nih lagi semester 5 ya, hektik-hektiknya ngerasa oke deh ini mata kuliahnya masih hari Kamis, masih hari Jumat, agak di akhir-akhir gini gitu. Nah, baru dicek itu pas Kamis pagi, baru ngecek tugasnya kayak gimana, maksudnya detailnya gitu ya. Ternyata, wah ini kayaknya nggak bakal selesai dalam waktu yang udah dialokasikan. Akhirnya jadi ngutang jam tidur gitu. Jadi itulah kebiasaan-kebiasaan begadang itu jadi terganggu gitu. Pola tidurnya terganggu. Kalau saya sendiri, balik ke 4 tipe chronotype tadi, itu saya evening person sebenarnya. Jadi saya baru alert itu di atas jam 12 baru bisa fokus gitu. Nah, terus paginya ngapain? Paginya itu biasanya saya ngerjain tugas-tugas yang mudah. Tugas-tugas yang mudah. Nah, tugas-tugas yang butuh untuk mikir lama itu biasanya saya kerjain setelah jam makan siang. Gitu. Bukan artinya kita nggak ngapa-ngapain ya. Otaknya baru maksimal di jam tadi. Gitu. Nah, tapi karena kalau sekarang tuntutan pekerjaan tuh nggak mungkin ya, nunggu jam 12 dulu gitu baru mau ngerjain pekerjaan, ya udah nggak mungkin. Jadi kalau sekarang itu jauh lebih sehat karena waktunya udah tahu, jam kerja masuk segini, pulang jam segini, sisanya saya bisa eksplor apapun gitu, dan waktu istirahat gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau misalnya di tengah-tengah presentasi ada pertanyaan, boleh cek di komen aja nanti saya akan coba lihat ya secara berkala. Oke, next. Nah ini kita akan masuk ke beberapa tools yang bisa teman-teman pakai untuk bikin jadwal. Ini saya nemu namanya Habitica. Jadi kayak aplikasi gitu, cuman ada free trialnya jadi agak berbayar. Tapi eh, ini sangat membantu. Nah, kalau teman-teman misalnya punya kelompok, punya organisasi gitu, ini bisa ngebantu untuk bikin uh, to-do list gitu. Sama kalau di sini di Habitica itu dia ada kayak poin gitu. Misalnya kalau bikin screen ini dikasih poin segala macam. Nah, ini yang lucu kemarin saya nemu di Instagram tapi sayangnya pas mau download keburu ke refresh, gak bisa nemu lagi keywordnya agak susah gitu. Ada ibu-ibu punya 5 anak. Kelihatannya sih kayaknya orang Eropa. Dia pakai aplikasi ini di rumah. Gitu. Jadi di rumahnya tuh ada LCD di dinding. Terus anak-anaknya tuh dikasih tugas. Misalnya si Jason setiap pagi pas bangun itu dia harus lipat selimut. Setelah lipat selimut dia harus ke bawah untuk sikat gigi. Terus nanti ada checklist-checklistnya. Nah itu tuh untuk ngebantu time management bisa gitu. Kalau teman-teman masih perlu kayak gitu juga, boleh dicoba ya tools ini. Oke, berikutnya kalau misalnya Habitika berbayar, nah sebenarnya di Google tuh udah ada juga.
Google Calendar ya, teman-teman bisa pakai buat manage pekerjaannya. Nah, kalau teman-teman misalnya punya teman satu organisasi, teman kelompok, itu bisa disinkronize juga. Jadi tinggal, misalnya Mbak Naila sama saya mau gabung kalender. Jadi biar janjian tuh, atau biar saya pengen tahu jadwalnya Mbak Naila, tinggal lihat di kalender dia, gitu, biar nggak tabrakan. Itu bisa. Ini di customize buat teman-teman, itu sangat ngebantu ya, terutama untuk tugas-tugas yang penting dan mendesak gitu, dan juga bisa diwakilkan. Oke, nah kalau misalnya aduh Google juga masih terlalu ribet, teman-teman masih senang manual, itu juga bisa banget. Nah, ini yang paling sederhana itu teman-teman bikin weekly schedule. Di buku aja, eh, bikin tabel ke kanan, kolom ke kanan harinya, ke kiri itu teman-teman bagi misalnya dalam sehari itu ada 3 blok waktu gitu. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Nah ini lebih ngebantu. Nah setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang harus di jadwal tuh betul-betul dari jam 1 ke jam 2 gitu per jam. Ada yang senangnya blockingan kayak gini. Oh yang penting di pagi-pagi tuh saya harus selesai ini. Yang penting siang harus ke sini, yang penting sore tuh harus udah selesai ini. Gitu. Ada yang lebih suka kayak gini. Itu dikembalikan ke teman-teman ya. Rasanya lebih efektif yang mana. Kalau saya sendiri zaman kuliah pernah nyobain semuanya. Pernah nyobain yang dari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus pernah nyobain yang dibuat blog kayak gini. Hmm, ke aplikasi juga pernah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, mungkin kalau dulu fokusnya ke gimana biar bisa time management, sekarang itu fokusnya gimana biar tugasnya itu sendiri yang selesai. Kebayang ya maksudnya. Yang pertama, kalau fokusnya ke pengen waktu terpakai, terus gak mau kebuang 1 jam pun, yang saya rasain saat itu justru malah jadi fokus bikin jadwalnya. Jadi bikin jadwalnya sendiri bisa ngabisin 1 jam dalam seminggu atau misalnya dalam sehari tuh fokusnya tuh bikin to-do list-nya gitu. Nah, cari berjalannya waktu, evaluasi terus, cara inilah yang kalau sendiri tuh lebih efektif gitu. Jadi caranya tetap breakdown tiap hari, tapi bagi dalam blok waktu, bukan dalam bentuk jam. Tapi bisa dibilang untuk ini tuh untuk teman-teman yang memang udah nyobain dulu tuh jadwalin per jam gitu. Oke. Yang ketiga, nah ini adalah tips biar kita tetap konsisten dan tapi juga fleksibel. Nah, kenapa perlu kayak gitu? Mungkin ini tipsnya lebih kepada kita harus mengakui kalau suatu time management itu sifatnya kan rutinitas kita ya. Kita mendokumentasikan, kita merencanakan rutinitas kita gitu. Ada yang jam per jam atau dari hari ke hari, minggu ke minggu sampai bulan ke bulan. Tapi teman-teman harus ingat kalau rutinitas itu bukan sesuatu yang rigid. Jadi jangan stres sendiri ketika nyusun jadwalnya, malah jadi fokus, aduh ini gimana jam 5 nih belum selesai, terus jadi khawatir karena gak perfect segala macam. Jadi teman-teman harus punya fleksibilitas untuk itu. Gitu. Karena biasanya rencana yang terlalu kaku itu justru bikin cepat gagal saat realitanya berubah. Terus, nah ini yang paling ngena selama saya belajar untuk manage waktu itu adalah bikin kerangka waktunya gitu, bukan menit per menit atau bukan jam per jam. Buat kerangka waktu tuh kayak tadi contohnya tuh pagi, siang, sore. Atau kalau sore, kalau di minggu misalnya minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi ambil blok waktu yang lebih banyak. Kenapa? Karena biar teman-teman punya fleksibilitas, biar nggak kayak robot. Kalau misalnya teman-teman nulis nih jam 17.15 sampai jam 8 belajar, itu biasanya kurang efektif. Kurang efektif dalam artian nanti teman-teman fokusnya tuh sekarang gini deh, bikin jadwal 1 hari, kalau bikinnya dengan cara kayak gini, jam 7 sampai jam 8 belajar, berarti kan nanti akan ada seenggaknya 28 list ya. Nah, mikirin 24 list itu sendiri kan udah waktu gitu. Kebayang ya maksudnya? Jadi untuk
yang penting efektif, yang penting apa yang harus teman-teman lakukan itu tetap tercapai, bikin kerangka waktunya, bikin deadline sendiri di kepala. Yang penting nggak boleh lebih dari jam 12 siang, tugasnya ini harus selesai. Itu yang paling efektif. Nah, udah selesai. Sampai di sini, teman-teman ada pertanyaan dulu? Nanya nih, Ya, ya, silakan. Boleh ini perkenalan dulu. ya nama saya Meko dari jurusan psikologi. Wow, halo, salam kenal, Miko. Ya, Silakan. mau nanya nih Mbak Ina nih, itu kata mengenai scheduling kan saya dulu pernah lakukan kan. Saya setuju ya, memang time consuming ya. Ya, Apalagi kalau misalnya bilang kalau kita ini orang yang aktif ya. Kalau aktif kan hmm, aktivitas kita kan bisa banyak tuh. ya. Nah, pertanyaan saya gini loh, eh, apakah time scheduling ini, saya bilang anggap ini time scheduling. Apakah time scheduling ini hanya membentuk karakter kita, tapi bukan menjadi aktivitas kita rutin? Saya setuju kalau ini pandangan saya. Kenapa? Karena kalau setiap hari saya lakukan seperti ini, misalnya setiap minggu saya membuat lagi, baru lagi, kayaknya kan beda. Beda ceritanya kalau kita bos dan yang bikin itu adalah sekretaris. Itu lain cerita. Atau misalnya saya artis, terus yang bikin itu adalah manajemen saya. Itu lain cerita. Itu adalah pekerjaan, tapi kan ini adalah mengenai ini. Jadi apakah bisa saya sampaikan, katakan bahwa time management itu adalah membentuk karakter kita, tetapi tidak harus menjadi aktivitas kita yang rutin ke depannya. Itu aja sih. Oke, makasih Mas Miko pertanyaannya. Pertanyaannya berarti apakah dari aktivitas menyusun jadwal ini bisa dibilang sebenarnya itu tuh menuju pembentukan karakter kita ya, daripada pembuatan jadwal itu sendiri. Oke, kalau pendapat saya sendiri, saya setuju kalau menyusun jadwal ini sebenarnya membantu kita membentuk karakter. Setuju banget karena tadi dengan kita mulai menyusun jadwal, itu tuh sebenarnya kita mulai menyadari waktu kita tuh sejauh ini dipakai apa aja sih. Gitu. Nah, orang-orang yang tahu apa yang dia kerjain, tahu waktunya habis dipakai untuk apa, itu orang-orang yang punya kesadaran tinggi yang kesadaran diri yang tinggi gitu. Atau kalau istilah psikologi itu self awareness ya. Dan itu sangat luas dimensinya termasuk orang yang dia tuh tahu apa yang mau dia lakukan, orang yang tahu apa prioritas dia di saat atau di waktu tertentu gitu. Jadi lagi-lagi bukan fokus ke bikin tugasnya, tapi untuk yang nggak terbiasa nih, yang mungkin masih menuju ya untuk jadi orang yang efektif, yang terjadwal. Nah, mungkin bikin jadwal itunya sendiri aja udah melelahkan gitu, udah kayak, aduh aku gak bisa nih nge-planning-planning kayak gitu, jalan aja kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, ketika kita berbicara manajemen waktu, kendalinya itu ada di kita, gitu. Kendalinya ada di kita. Kita yang tahu dalam 1 minggu ini, dalam 1 bulan ini, apa aja yang harus sudah selesai. Nah, konteksnya lain cerita ketika itu berkaitan dengan misalnya orang-orang yang punya personal assistant atau aktris yang punya manajer. Nah, itu udah beda lagi kaitannya gitu. Nah, kalau manajer-manajer ini biasanya lebih kompleks karena biasanya ada banyak pihak yang harus mereka pastikan nih. Kan misalnya artis ya diundang gitu mau jadi pembicara di podcastnya siapa, jam berapa, itu kan harus confirm ke yang bersangkutan, ke si artisnya, terus ke manajemen yang mau ikut podcastnya gitu. Nah, itu sebenarnya lebih kompleks. Tapi dalam hal ini kita batasi dulu time management yang lebih ke sifatnya kita nih sebagai teman-teman mahasiswa yang juga bekerja. Yang gimana masih merasa manajemen waktu itu masih jadi tantangan gitu. Sip, terima kasih tanggapan dan pandangannya ya. Ada lagi? Saya mau ada pertanyaan kedua nih. Ya, silakan. Di auditor itu kan
mereka terbiasa ngisi namanya timesheet. Jadi maksudnya saya bilangnya itu timesheet, tapi kan itu mereka biasa bilangnya worksheet. Jadi biasanya kamu jam segini ngapain aja, terus jam segini ngapain aja. Nah, bisa gitu. Jadi mereka itu digaji berdasarkan timesheet yang mereka isi. Gitu. Termasuk mereka lembur kalau auditor ya untuk accounting ya. Nah, jadi mau orang itu punya time management yang bagus atau punya administrasi yang bagus atau tidak, mereka masuk ke dalam sistem. Nah, ini kan penting kan seperti mandatori ya, adalah bagian daripada sistem kerja. Nah, jadi ini beda. Kalau orang Sivan itu kan tempel, fingerprint, pulang kan fingerprint lagi. Itu kan kita nggak tahu ngapain itu 8 jam tuh. Tapi kalau ini kan kebaca semua nih. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sistem kerja seperti itu yang saya sampaikan itu nanti kalau mereka tidak menjadi auditor, itu akan membentuk karakter mereka? Atau memang ini karena enforcement aja? Jadi orang bilang kayak sebuah ya ketakutan kalau tidak dilakukan tidak menerima gaji atau dipecat. Nah, contoh, karena kan auditor kan sering ya, maksudnya mereka kerja kan cuma 2 tahun, 3 tahun terus mereka keluar, karena kan kerjanya kan juga cukup padat ya, padat, lembur, apalagi mendekati akhir tahun kan, biasanya mereka lembur tuh dari bulan November sampai bulan Maret atau April itu mereka lembur biasa itu. Artinya mereka ada sekitar 6 month lah. Itu sih, itu pertanyaan saya. Apakah dengan sistem kerja seperti itu, orang yang sudah pengalaman sebagai auditor itu akan memiliki karakter yang seperti itu melalui sistem kerja itu? Oke, aku nangkep apa concernnya ya, apa inti pertanyaannya. Jadi Mas Meko tuh ngelihat kalau tim auditor tuh betul-betul per jamnya harus jelas gitu ngapain segala macam. Apakah itu juga akan membentuk karakter seseorang? Oke, sebelum kita ke situ, sebenarnya ada dua hal yang harus aku clarify dulu. Yang pertama soal tadi udah disebut beberapa kali ya soal apakah itu membentuk karakter. Oke, aku akan clarify dulu soal pembentukan karakter itu yang pertama. Yang kedua soal konteks orang bekerja. Ya, yang pertama soal pembentukan karakter. Mungkin karena masih hidup juga dari psikologi sudah belajar uh, personality atau setidaknya basic-basic di psikologi gitu ya. Kalau kita bicara karakter itu kan pembentukannya nggak kayak kita bikin clay, nggak kayak kita bikin mau bikin eh, apa gerabah gitu ya. Nah, ada bentuk yang kita inginkan, kita ikutin stepnya, kita belajar segala macam terus jadi di dalam waktu yang singkat gitu. Bicara soal karakter, aku pengen ajak Mas Meko dan teman-teman lain bayangin dari kecil teman-teman sendiri masing-masing sampai sekarang itu teman-teman tuh kayak gimana sih karakternya? Karakter di sini dalam artian ketika teman-teman happy kayak gimana, ketika teman-teman ada di kondisi yang nggak nyenengin, yang stressful, itu kayak gimana, ketika teman-teman ada di kondisi yang wah nyaman banget, nggak happy, tapi juga nggak sedih, nggak marah, tapi ya netral aja, itu kayak gimana, gitu. Nah, karakter itu gabungan dari apa yang kita lakukan sehari-hari dan apa yang kita percaya, gitu. Contoh sederhana, ketika kita di lampu merah, karakter itu terbentuk dari kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan kecil, kepercayaan, terus pengaruh lingkungan, persepsi, ini tuh kompleks. Kalau sesederhana tadi misalnya ada lampu merah, nah itu kan kadang kita perang batin ya, "Duh, gak ada polisi nih, lanjut apa nunggu?" Gitu. Nah, karakter itu membantu kita untuk decision making kayak tadi. Kalau dia terbiasa untuk nggak nerobos, dia akan diem. Tapi di kondisi tertentu bisa jadi karena dia buru-buru, karena dia ngerasa nggak ada yang ngawasin, dia juga ngerasa oke ini jalan ini juga cukup aman kok. Kalaupun saya nggak nunggu lampu merah, itu juga bisa. Jadi kalau time management itu bisa membentuk karakter seseorang, pengaruhnya eh, tidak tidak jadi pengaruh satu-satunya, tidak jadi faktor satu-satunya. Itu karena karakter orang itu banyak banget uh, dimensinya yang bisa mempengaruhi.
gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, soal tadi kayak ada tipe pekerjaan yang memang per jamnya itu harus jelas ngapain, ada tipe pekerjaan yang penting 9 to 5, nggak peduli 9 to 5 itu sebenarnya cuma buka-buka file doang, nggak ada yang selesai, yang penting tiap bulan gajian. Gitu. Nah, di konteks pekerjaan, mungkin aku agak spill juga ya di dunia kerja, itu memang kita itu akan fit in dengan lingkungan atau sistem di mana kita bekerja. Kalau memang auditor harusnya per jam itu jelas pekerjaannya kayak gimana, ya itulah yang berlaku di lingkungan mereka. Tapi ada tempat kerja yang 9 to 5, ya itulah eh, sistem kerja yang berlaku di mereka. Gitu. Ketika misalnya dua orang di lingkungan berbeda ini ternyata switch nih, yang biasanya jadi auditor per jamnya jelas, pindah ke lingkungan kerja yang tadi yang penting jam 9 sampai jam 5, sisanya di dalam mau ngapain, itu nggak harus dipertanggungjawabkan gitu. Yang penting eh, goals di pekerjaannya tercapai, target segala macam. Nah, apakah itu akan merubah kedua orang ini? Bisa jadi iya, karena manusia itu tergantung konteks lingkungannya gitu. Apalagi soal time management itu adalah bukan karakter yang sifatnya mendalam, kayak kepercayaan, kayak integritinya seseorang misalnya. Time management itu uh, soft skill di permukaan gitu. Oke, sampai sini ya, cukup ya? Cukup, cukup. Oke, sip. Terima kasih, pertanyaannya menarik. Oke, temannya balik ke Q&A ya. Oke, udah dibagi untuk gambar kerjanya. Ada yang sempat print atau mungkin udah save di handphone atau di laptopnya masing-masing? Oke, kalau belum, ini aku akan coba jelaskan time management. Salah satu tools yang bisa membantu teman-teman ya. Oke, jadi saya asumsikan teman-teman yang ikut webinar hari ini, karena judulnya soal time management, memang orang-orang yang lagi pengen nih untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu terkait time management. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat Kak Aman. Oke, file Word ya. Oke, sip. Nah, di lembar kerja ini nanti teman-teman bisa print, bisa dibuat untuk latihan masing-masing, dan meskipun dalam bahasa Inggris, teman-teman nanti bisa modify sendiri ya untuk apa translate segala macam. Nah, ini basic dulu kenapa manajemen waktu itu penting. Ya, biar kita nggak stres, biar kita nggak takut gagal, biar kita bisa lebih prepare untuk kita bisa lebih percaya diri gitu. Sama kita bisa menurunkan kemungkinan kita untuk gagal ya. Nah, sekarang di sini aku akan cepetin. Nah, di sini ada kayak roda gitu ya. Ada kayak roda gitu. Di sini sebenarnya isinya ada 24 segitiga. 24 segitiga itu ini ngegambarin jam gitu. Jadi dari jam 12 siang sampai nanti kembali gitu. Kurang lebih lah. Nah, teman-teman bisa anggap ini tuh kayak satu lingkaran 1 jam penuh, 1 hari penuh. Teman-teman bisa warnain kira-kira kalau dibagi dalam sekian banyak di sepersekian lingkaran ini, bagaimana sih waktu yang teman-teman habiskan. Teman-teman bisa pakai warna, misalnya balik ke 3B tadi ya, belajar, bekerja, sama bermain. Teman-teman kira-kira warnain tuh belajarnya berapa lama. Misalnya seperempat lingkarannya itu belajar, terus seperempatnya lagi bekerja, seperempatnya lagi istirahat gitu, atau setengahnya bahkan istirahat, atau sebaliknya setengahnya bekerja, seperempatnya belajar, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini teman-teman itu sebelum ke lingkaran yang tadi, teman-teman bisa identifikasi dulu
kira-kira kelas kalau ikut kelas itu berapa jam? Ini dalam seminggu ya, dalam seminggu. Ikut kelas berapa jam? Tulis, terus waktu belajar, waktu nge-review, waktu bikin project, bikin tugas, berapa jam. Terus nih termasuk nih, teman-teman butuh waktu berapa lama dari rumah atau dari kosan ke, entah itu ke tempat kerja atau ke kampus, atau dari kampus ke tempat kerja, bisa jadi ada yang kayak gitu ya. Jadi waktu yang teman-teman butuhkan untuk ada di perjalanan. Nah, apalagi kalau di Jakarta atau kota besar lain kan bisa jadi macet gitu ya, yang pakai angkutan umum segala macam. Pokoknya teman-teman hitung waktu yang teman-teman habiskan untuk di perjalanan dalam 1 minggu itu berapa lama gitu. Nah ini nomor 4, ini termasuk teman-teman dandan, skincarean, terus makan. Berikutnya, nah untuk yang kerja kira-kira dalam 1 minggu butuh berapa jam. Terus, nah ini yang di rumahnya ada pekerjaan, mungkin ada yang di rumahnya misalnya bertugas, misalnya ini anak perempuan pertama ya, atau anak perempuan kebanyakan gitu. Walaupun harusnya di era modern ini urusan rumah tangga bukan cuma perempuan ya, tapi biasanya ada yang di rumah tuh punya tugas tertentu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya untuk teman-teman laki-laki gitu. Atau mungkin ada yang sudah menikah, nah di rumah punya responsibility tertentu gitu. Terus, nah ini kalau telepon komputer itu anggap aja petugas, atau television ini itu untuk hiburan. Nah ini untuk yang teman-teman yang main olahraga gitu. Pokoknya itu entertain. Dan terakhir tidur. Gitu. Di sini hitung aja yang aktualnya teman-teman sejauh ini ngabisin waktu berapa lama gitu. Bukan idealnya ya, bukan teman-teman pengennya kayak gimana, bukan gitu. Tapi sejujur mungkin misi ini kira-kira berapa banyak jam dalam seminggu gitu. Nah, jadi kalau dalam 1 minggunya teman-teman ternyata ada 168 jam, nah sekarang total yang teman-teman udah habiskan tuh berapa lama? Nanti dikurangi, kalau misalnya ada gap, nah itu teman-teman tanya lagi, ini waktu ini saya ngapain ya? Barangkali ada aktivitas yang teman-teman sadar, oh ini ngabisin waktu ternyata. Gitu. Nah, sekarang setelah aktivitas yang tadi di list, teman-teman urutkan dari 1 sampai 10, mana yang paling penting, sampai nomor 10 itu yang paling nggak penting. Gitu. Nah, setelah diurutkan tadi akan kelihatan tuh, yang menurut teman-teman penting, teman-teman tuh ngabisin waktu justru berapa jam. Jangan-jangan kebalik, gitu. Teman-teman udah ngerasa itu penting, tapi ternyata kok saya mengalokasikan waktu baru sedikit ya di situ. Gitu. Berikutnya setelah tahu kira-kira teman-teman akan melakukan apa untuk menyesuaikan lagi dengan eh, rencana time management di waktu berikutnya gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman akan melakukan aktivitas tambahan, misalnya oh saya tuh tiap 2 minggu suka ikut fun running misalnya ya, punya komunitas segala macam, itu masukin di situ. Nah, ini untuk ngebantu teman-teman. Kalau tadi kan di slide itu saya bilang, kalau teman-teman udah terbiasa, udah kebayang, jadwal yang per jam ini tuh bahkan udah nggak perlu lagi biasanya. Karena teman-teman udah di kepalanya tuh kayak udah kebayang, oh dalam 1 minggu ini, tiap hari Senin pagi saya mau ini, Selasa pagi ini. Kalau Selasa pagi ini, kalau Rabu pagi ngapain. Gitu. Jadi akan dengan sendirinya udah tersusun dengan rapi di kepala. Tapi untuk yang belum bisa seperti itu, nah ini butuh effort sedikit ya untuk bisa breakdown dulu gitu. Sejauh ini yang udah dilakukan dari jam per jam itu ngapain aja gitu. Oke, nah berikutnya ini adalah kuesioner di mana teman-teman bisa mendeteksi ya apakah teman-teman termasuk orang yang suka menunda pekerjaan atau justru sebaliknya. Ini di sini ada 12 pertanyaan. Cara jawabnya adalah setiap pernyataan itu teman-teman silahkan
pilih antara 1 sampai 4. Satu itu kalau dari pernyataan tersebut teman-teman merasa nggak pernah melakukan atau merasakannya. Yang kedua itu ya sesekali. Kalau 3 itu sering, kalau 4 itu selalu gitu. Nah ini yang sering ditanyain ya orang-orang yang biasanya nggak terbiasa bikin survei atau belum ada pengalaman bikin survei, Mbak, bedanya sesekali dan sering dan selalu itu kayak gimana? Sesekali itu bisa dibilang eh, frekuensi teman-teman dalam melakukannya itu masih bisa dihitung jari di bawah 5 gitu. Kalau often itu teman-teman udah sering banget. Kalau always itu hampir setiap waktu. Gitu. Jadi nggak melakukannya tuh lebih sedikit dibanding melakukannya. Kebayang ya? Nah itu yang tahu persisnya itu adalah teman-teman. Kalau bingung, teman-teman bayangin aja dari 12 pernyataan ini, bayangin kondisi-kondisi dalam 1 bulan atau 3 bulan terakhir. Nah, itu biasanya teman-teman lebih gampang memutuskan pernyataan ini saya nomor 2 atau nomor 3 ya, atau nomor 3 atau nomor 4 ya. Bayangin 3 bulan terakhir, 12 kondisi ini yang ada di pernyataan ini, seberapa sering muncul gitu. Nah, kalau udah, nanti teman-teman silahkan untuk nomor 1, 4, 6, 7, 9, 11, dan 12 itu jumlahin. Jumlahin, nanti sisanya nomor 2, 3, 5, 8, dan 10, jumlahin juga total jawabannya berapa. Kalau skor yang A, yang ini, yang 1, 4, 6 ini, ketika di total itu lebih besar dari yang ini, nah, berarti teman-teman udah mulai menunjukkan ya ciri-ciri kemungkinan jadi prokrastinator gitu. Nah, ini nggak usah khawatir, ini merupakan simptom ya. Jadi ya Kak, ibaratnya suatu masalah atau persoalan, kalau kita udah tahu tanda-tandanya kan kita bisa cegah dari saat ini, tuh ya. Nah, tapi kalau sebaliknya eh, yang A itu justru lebih kecil dari yang B, berarti teman-teman udah bisa manage waktunya dengan baik gitu. Jadi pertahankan dan tapi tetap tingkatkan kalau masih ada celah untuk berkembang, untuk bisa manfaatin waktunya lebih bagus lagi, itu top lah gitu. Nah, lagi-lagi kalau skornya ternyata sama, nah berarti bisa jadi teman-teman tuh di waktu tertentu teman-teman nunda, tapi ya di waktu yang lain teman-teman nggak nunda, tapi procrastinating itu belum jadi habit teman-teman. Gitu. Nah, biasanya nih dari tips-tips apa ahli-ahli kepribadian atau yang biasanya orang-orang yang punya fokus di development individu untuk membangun habit itu seenggaknya bisa di 21 hari gitu. Jadi kalau dalam 21 hari berturut-turut teman-teman menunda tugas terus, buang-buang waktu terus, nah itu udah disebut habit tuh. Begitu pula sebaliknya, kalau teman-teman pengen ngembaliin jadi yang lebih efektif, nah seenggaknya butuh waktu 21 hari lagi. Gitu. Dan again, manusia itu gak kayak robot ya, yang kita tuh tahu, misalnya motor nih ada yang rusak remnya gitu. Ya kalau dibenerin bagian itu, pasti bener gitu. Manusia itu dinamis gitu. Jadi meskipun nanti teman-teman merasa, oh saya udah 21 hari nih, ternyata di hari kedua-dua ngerasa belum ada perubahan, itu bukan suatu kesalahan gitu, tapi ya, manusia tuh kayak gitu, dicoba lagi aja. Tapi time management saya rasa bukan sesuatu yang kronik, yang sulit dirubah, enggak. Ini sangat mudah dipelajari, sangat dekat dengan kita sehari-hari, dan kalau teman-teman bisa menguasai waktunya sendiri, tugasnya sendiri, saya rasa hampir semua pekerjaan bisa teman-teman lakukan gitu. Oke, Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kita kembali ke slide yang ini. Masih ada 3 menit ya. Ini ada tipsnya juga beberapa. Oh ya, kayaknya di sini juga.
Nah, di sini adalah beberapa tips ya untuk teman-teman bisa lebih bagus lagi gitu untuk menentukan prioritas dan untuk memanage waktunya gitu. Kalau misalnya teman-teman belajar, tadi ya teman-teman pahami dulu setiap mata kuliah itu beban beban belajarnya seperti apa. Habis itu teman-teman tentukan kira-kira puncaknya waktu-waktu belajar tuh kapan. Kalau dulu saya ingat kalau menuju UTS, menuju UAS, biasanya waktu belajar itu makin lama gitu. Atau tugas juga biasanya entah kenapa gitu makin makin banyak ya gitu. Terus kalau teman-teman masih struggle juga, coba luangkan waktu untuk belajar tepat di hari yang sama. Tepat di jam yang sama gitu. Jadi bukan waktu sisa lagi gitu, tapi betul-betul meluangkan gitu. Nah, biasanya karena rentang atensi manusia tuh yang orang dewasa tuh di bawah 50 menit. Jadi kalau teman-teman belajar, bikin interval waktu gitu. Bikin pakai timer 50 menit pertama itu fokus belajar, nggak ada distraksi apapun. Fokus baca, fokus ngerjain soal misalnya. Nah, nanti setelah 50 menit, teman-teman kasih reward ke diri sendiri buat break. Boleh 10 menit, 20 menit juga boleh. Nah, ini ada yang apa ketika belajar tuh mereka peregangan dulu gitu ya biar biar ngerasa rileks gitu. Nah, cari tempat yang lebih kondusif gitu seminimum mungkin gangguan atau noise. Nah, ini kalau teman-teman yang perlu dukungan kafein, perlu dukungan kopi itu boleh atau ada yang misalnya senangnya sambil ngemut permen, nah itu harus mulai trial error ya. Kira-kira teman-teman senangnya ngapain? Tapi ada juga nih tipe orang yang kalau belajar itu justru gak mau ada makanan gitu. Ada juga yang belajar itu justru harus ditemenin musik. Ada juga. Nah, itu setiap orang tuh beda-beda. Kalau teman-teman sejauh ini, saya masih gak tahu Mbak yang mana, cobain. Ini serius ya. Jadi jangan nyalahin orang, jangan dalam artian bilang terus saya nggak tahu, jangan kayak gitu. Teman-teman harus mengenal diri sendiri. Kalau ada orang yang nyaman pakai belajar sambil nyediain makanan, teman-teman coba. Teman-teman nggak nyaman, oke, coba yang lain, coba yang lain. Mana yang paling efektif, itulah yang nanti teman-teman teruskan. Nah, berikutnya belajar untuk bilang enggak. Ini artinya apa? Maaf Artinya Kak Ina, sepertinya slide-nya masih belum berpindah Kak. Ini masih di tampilan PowerPoint, belum di slideshow-nya. oh, oke. Thank you. Tukar ya ininya. Harusnya worksheet ya. Nah, kalau ini, Oke, udah. oke. Thank you, Naila. Oke, nah ini sebenarnya di sini ya. Nanti teman-teman udah saya share juga, nanti bisa download untuk ininya, worksheetnya. Nah, belajar untuk bilang enggak tuh dalam artian teman-teman ketika udah tahu prioritasnya apa, terus tiba-tiba ada hal-hal yang eh, di tengah jalan bisa mengganggu fokus teman-teman, itu harus bisa bilang enggak. Gitu. Kalau ajakan tersebut ternyata enggak mendukung nih ke goalsnya teman-teman. Gitu. Cek dulu gitu jadwalnya. Jadi misalnya temennya ngajak nongkrong, Rabu malam yuk ke Blok M misalnya. Terus bilang gas aja gitu. Ya udah yuk gas. Nah, di sini kalau teman-teman pengen manage waktunya lebih baik, sebelum bilang gas itu cek dulu. Cek dulu jadwalnya, bentar dulu. Kalau misalnya perginya Rabu malam, seenggaknya ngecek jadwal Rabu malam ada apa ya? Atau mungkin Kamis pagi ada apa ya? Kalau saya main bakal terganggu nggak? Gitu. Dan seterusnya. Terus jangan lupa, nah reward yourself tuh gak harus yang gimana-gimana. Dengan teman-teman ngasih waktu istirahat di antara jam-jam belajar teman-teman itu juga udah rewarding gitu. Nah, kalau boleh kasih tips, kalau teman-teman belajar, misalnya belajarnya udah pakai laptop nih, ngebahas itu. Terus istirahatnya main HP. Nah, sedang mungkin sih dihindari. Karena kita main laptop tuh udah layar kan. Terus istirahatnya main HP. Kita mungkin ngerasa happy main HP-nya, tapi sebenarnya mata kita tuh kelelahan. Gitu. Jadi bagusnya ketika waktu istirahat tuh betul-betul uh, tubuhnya rileks gitu ya. Oke, udah selesai sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau sharing mungkin pengalamannya manage waktu? Kita bisa saling belajar di sini. Nanti exercise yang tadi bisa teman-teman coba lakukan ya. Oke, saya mau kasih challenge. Siapapun yang mau coba worksheet yang tadi, list aktivitasnya dan mau belajar untuk improve lagi time managementnya selama berapa hari ya? Ini hari Jumat ya. 7 hari deh, 7 hari. Jadi sampai Jumat depan itu nanti bisa email saya hasilnya. Dan yang paling menarik, satu orang itu dapat Spotify Premium 1 bulan. Lumayan ya. Nah, kalau teman-teman tertarik ikut challenge-nya, nanti silahkan kumpulkan worksheet yang tadi minggu depan dan diisi yang tadi maksimal sampai minggu depan. Ceritain ya gimana teman-teman em, belajar untuk manage waktu. Nanti teman-teman bisa kirim ke sini. Oke, terlihat alamat emailnya. Subjeknya, oke. Subjeknya time management underscore namanya siapa underscore Esa Unggul. Oke, oke. Akan dicatat ya. Jadi nanti dalam 1 minggu teman-teman pertama bikin dulu yang tadi time managementnya. Teman-teman analisis 3 bulan terakhir kebanyakan ritme teman-teman time managementnya kayak gimana. Nah, habis itu bikin 1 lembar lagi, jangan banyak-banyak ya, 1 lembar Word aja, ceritain gimana perkembangan teman-teman dari hari ini sampai minggu depan, hari Jumat, itu belajar untuk manage waktunya kayak gimana. Gitu ya. Nanti yang paling menarik ada voucher Spotify. Gitu. Nanti bisa email saya di sini dan kirim subjeknya. Kanela juga kalau mau ikutan boleh ya. Nah, ini saya coba copy di dan komentar. Oke, Kanela cukup dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Ina atas materi yang luar biasa dan lagi-lagi tadi di sesi pertama juga dapat reward ya dari narasumber dan sekarang juga kalau misal teman-teman membuat jadwal hariannya nanti dikirim ke email Kak Ina dan nanti disaring ya kayak 1 orang ya yang terbaik akan dapat voucher Spotify Premium. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memanfaatkan ini dan lagi-lagi reward yang beda ya dari setiap sesi pasti ada aja yang berbeda dan menarik tentunya. Oke, dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ina yang cukup spesifik dari awal sampai akhir tadi, apakah dari sini teman-teman ada ingin yang bertanya lagi? Boleh melalui kolom chat ataupun juga raise hand dipersilahkan. Tadi juga di pertengahan materi sudah ada pertanyaan juga ya dari Kameko juga sudah aktif bertanya. Apakah masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau mungkin sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ina. Harapannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ina, sharingnya, tipsnya, dan juga tadi ada template-template khusus yang diberikan. Semoga bisa menjadi penambahan list baru ya buat teman-teman dan juga para peserta semuanya untuk gimana nih bisa kita mengatur jadwal biar tetap teratur, terarah, dan spesifik gitu. Dan menjadi poin garis besarnya tadi yang saya dengar yaitu kalau mau membuat jadwal jangan dibuat per menit, itu justru malah membuang waktu
waktu gitu ya. Jadi udah capek duluan, waktunya udah keambil duluan untuk mengatur jadwal itu sendiri. Nah, jadi tadi kalau tips dari Kaina itu dibikin per waktu, jadi setiap pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore itu lebih efektif barangkali seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Dan sebelum kita tutup, barangkali sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Semoga bisa menjadi penambahan wawasan baru ya buat kita bersama. Dan mungkin sebelum ditutup, Kaina, barangkali ada closing statement dari Kaina sebelum kita tutup untuk sesi kedua pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mbak Naila. Nggak kerasa ya teman-teman, 90 menit kurang lebih kita udah belajar bareng. Makasih tadi Kak Meko udah tanya dan kasih pendapat juga. Mudah-mudahan teman-teman nggak puas untuk materi ini, jadi nanti bisa cari tahu sendiri soal time management. Tapi satu pesan terakhir dari saya, time management itu bukan soal kontrol ya. Karena kalau teman-teman terlalu mengkontrol, nanti teman-teman nggak punya fleksibilitas untuk diri sendiri, bisa bisa dengan enjoy gitu, nikmatin waktunya dan mencapai tugas-tugasnya. Tapi time management itu tentang clarity, jelas ngerjainnya mau kapan dan sampai kapan, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman Esa Unggul. Oke, terima kasih Kak Ina. Dan selanjutnya kita akan masuk teman-teman, kita sisi dokumentasi dulu ya Kak Ina ya sebelum ditutup. Teman-teman boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan mengabadikan momen kita pada sore hari ini, sesi kedua webinar. Boleh sambil ditunggu teman-teman yang lain. Oke, Kak Rafli luar biasa ya sambil jalan tetap nyalakan kameranya. Wow. Oke, teman-teman yang lain boleh sambil ditunggu ya. Yang lain kita tunggu. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, dan untuk pembagian link absensi nanti akan dibagikan di akhir sesi ya, teman-teman ya. Jadi diharapkan untuk stay dulu di Zoom meeting. Nanti kalau misal udah dibagikan di kolom chat baru bisa diisi. Oke, sekarang kita dokumentasi terlebih dahulu. Jangan lupa gaya senyumnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih para peserta semuanya webinar yang telah mengikuti sesi 1 hingga sesi 2 webinar rutin pada sore hari ini. Dipersilakan untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat sebagai syarat untuk mendapat sertifikat. Terima kasih untuk Kaina. Kaina, terima kasih banyak untuk waktunya dan materi dan ilmunya. Lanjut selalu untuk aktivitas dan kegiatannya. Barangkali setelah ini mau melanjutkan aktivitas, boleh Kaina. Kalau mau lift terlebih dahulu dipersilahkan. Terima kasih Kak Ina untuk waktunya ya. Sehat selalu dan sukses Terima kasih. selalu. Untuk Oke, format yang Kak. tadi bisa minta ke tim Esa Unggul ya. Untuk Siap, format. siap Kak. Yeay, see you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensinya dan juga sebagai informasi tadi dari Kak Ina, buat teman-teman yang mau mendapatkan voucher Spotify Premium, teman-teman bisa mengirimkan jadwal yang tadi sudah dikirimkan, template-nya oleh Kak Ina yang sudah dijelaskan. Teman-teman bisa kirim langsung ke email hello@inaherlina@gmail.com dengan subjeknya time management _nama Esa Unggul. Barangkali teman-teman di sini beruntung dan bisa mendapatkan voucher Spotify Premium. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memantau website Esa Unggul karena dari pusat kesiapan kerja selalu Esa Unggul setiap hari Jumat dengan topik-topik menariknya. Mungkin itu saja. Saya Naila selaku moderator pada webinar hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pembawaan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu kembali di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.